akan knock up ke atas untuk Oke. gamenya. Oke, tapi gue gak tahu seberapa lama bisa bertahan untuk Popol Kupa karena HP-nya juga cukup tipis. Atau waktunya untuk Kufra LG keluar. Alright, Bisa. bisa banget. Sekarang adalah waktunya Sekarang sebenarnya. ada waktunya sebelum nantinya mungkin akan di-ban gitu. Bener, ada dua kemungkinan. Satu Akai yang bisa dipakai dengan Hurricane Dance-nya. Yep. Untuk If-nya biar ke cover. Yang kedua tadi, Kufranya bouncing ball. Ini bouncing ball bakal ganggu banget loh untuk Linga lompat ke bagian belakang. Bagaimana lagi nantinya untuk EVOS Legend bisa memberikan coveran. Oh, Alice ternyata. dulu. Oke, Alice dulu. Gimana kalau misalnya Papulon dan juga Omawa tiba-tiba ada Digi dari EVOS? Boleh banget, itu juga bagus. Digi yang akan bisa menyelamatkan semuanya sih. Semuanya, tapi balik lagi time journey yang memang cooldown-nya cukup lama ya. Yap. Dan itu yang harus diwaspadai karena ya kalau mungkin cooldown-nya cepat oke lah. Karena di sana bakal ada kayak space lah yang bisa dimainkan nanti untuk execution. Gak ada Kaja, gak mau ditarik untuk Eve-nya. Yap, respect Tidak, terhadap Kaja. Benar, tidak akan terulang kembali game yang pertama karena kita tidak akan melihat Kaja dari Chakno. Tapi so far kita melihat bukaan yang lain. Ada Kufra. masih ada. Betul, bukaan yang lain masih ada Kufra. Tapi mungkin dari EVOS sendiri akan melakukan ban kelimanya ke arah Kufra masih bisa terbuka lebar juga. Tapi Execration kemungkinan besar akan nge-ban hero-hero dari Versik karena junglernya dari EVOS belum ada. Yap, Dan benar Lancelot aja sekarang. Lancelot udah di-ban. Nah, Masih tidak mau ada masuk. Granger, Isunshin. Granger, Isunshin. Ada kemungkinan besar sebenarnya Isunshin Isunshin. yang bisa dipakai oleh EVOS. Tapi dari Execration, Kufranya kalau misal di-ban sekarang, mereka masih ada Grok kalau nggak salah. Oke, Masih Lunox ada. sekarang udah dihilangkan juga. Lunox yang tadi legendary di match game pertama. Berarti untuk Benedetta ini akan berada di XP atau di Gold sih. Harusnya si Kelra. Tapi gue Kelra. nggak ada data sama sekali Kelra sudah pakai misalnya Benedetta di contoh MSC. kalau Kelrai menggunakan Glue mungkin bisa di ban untuk sekarang ataupun ya karena sekarang kita lihat aja untuk anti matchnya udah menggunakan Alice gitu. Glue nggak mungkin lagi mereka ambil. Iya. Ini menarik banget sih karena Mau ban dulu atau Kufra? masih banyak sekali kemungkinan terjadi masih dengan Wow, satu slot. oke. Ternyata- Eliminate ya hero dari Kelra. ternyata Cloud ya. Oh, Ini bisa loh dapat untuk Kufranya kalau memang EVOS mau menggunakan karena kalaupun tidak di ban oleh Execration, EVOS bisa mengamankan nih. Ya, Karena EVOS yang kebagian untuk first pick-nya. benar-benar tapi berarti Execution ada kemungkinan bisa dapetin blue satu. Bisa jadi. bisa. Oke, dan yang kedua siapa ya tadi ya? Aku mikir ya. Nah itu tadi makanya apakah si Benedetta ini akan pergi kemana dia? Iya. Tapi ada Hayabusa. Hayabusa. Hayabusa yang dilakukan ban-nya oleh Execration. Nah, kita belum lihat hero dari Versik. Yap. Bisa jadi disimpan dulu. Bisa jadi paling terakhir ya Om. Paling terakhir ya karena kita juga belum melihat hero dari LJ sekarang berarti kurang 2 ya. Yap. Jungler Atau dengan mungkin heavy malah tank. junglernya dulu nih keluarin. Itu salah satu bisa dimainin sama Evo sekarang. Oke, menarik banget. Dari Execration kali ini mendapatkan jatah untuk melakukan pick kedua hero terakhir. Kira-kira dari tanknya masih belum ada. Ya antara Akai atau Kufra sih. Akai Kufra cocok cuy. Akai. Kalau menurut kita, Iya. tapi kan itu pastinya mereka ada pemikiran sendiri kan. Betul. Atau Popol Kupa. Bisa jadi juga Popol Kupa diambil, tapi ternyata Kufra, Om, ini dia. Ini dia Kufra. Ini dia. Yes. Itu yang kita butuhkan. The Mereka father of Kufra is back. LJ, untuk LJ. dengan Kufranya. Mari teman-teman semuanya kita lihat aksi dari LJ sebentar lagi. Karena memang Kufra dibutuhkan banget sih. Bicara soal ada Benedetta yang bisa ngedash ke belakang, ada Link nanti yang bisa Vince Poise naik ke atas dinding atau bahkan Parsianya dengan bisa adanya diganggu by juga. Wings. Bener, bisa diganggu untuk Wings by Wings-nya. Ya. PR-nya sebenarnya nanti ada Poveus gak ya kira-kira ya? Nah itu ya lagi. Wah, kalau ada Poveus berarti untuk siapa Om? Renzio. Buat Renzio. Execration. Buat Execution, tapi kalau EVOS mau pakai juga bisa sih, cuman sayang aja. Alicia Karena junglernya belum Iya. ada ya. Oke, Junglernya Loyi kemana? satu dan Aduh. Grok. Oke, Loyi Oke. dan Grok. Grok dan juga Luyi. Waduh, Wah, ada ini berat Luyi sih ini. sebenarnya. Luye. Luyi lagi nih jadi kuncian nih bisa jadi ini. Ya, Aduh. Bakal bisa masuk ke belakang. Tapi kalau kita lihat berarti dari Parsianya akan berada di arah gold lane kemungkinan atau di XP lane. Bisa jadi untuk apa ya? Untuk Renzio dong si Kelranya Buat sih Renzio kayaknya. atau Renzio apa? akan menggunakan Benedetta kemungkinan. Oke, Bisa jadi juga. bisa Iya. juga. Mengingat Parsia di side lane jadi inget super awat Iya loh. ketika di MPL kemarin. Bahkan dulu kalau kita berbicara juga dulu Ahmad juga pernah Ahmad. menggunakan. Ahmad, Ahmad juga pernah menggunakan Parsia untuk berada di side lane-nya juga. Ya.
Seperti flashback saya melihat dari Parsianya berada di side lane, tapi kali ini Yi Hyun Shin. Oke, ini dia Yes. satu core utama kita, yaitu Yi San Shin. Udah dipilih 5 hero dari masing-masing tim. 5 hero dari EVOS Legend pun udah dipilih. 5 hero inilah kita menaruh harapan, mudah-mudahan skor bisa disamakan. Yes. Satu sama, mungkin itulah harapan dari teman-teman semua ataupun seluruh komunitas Mobile Legend yang ada di Indonesia. Betul. Kita satukan suara, kita satukan doa untuk EVOS Legend sekarang. Amin. Dan kita lihat langsung 5 player, 5 hero yang udah di-pick. Grok, Benedetta, dan juga Parsia bersama dengan Link, tentunya Luoi dari pihak Execration. Yoi, dari dia hero-hero yang udah bermunculan dari EVOS Legend, The Harit, Isansin, Eve, Alice, dan juga Kubra. Yes, dan siapakah yang akan mengamankan game yang kedua? Teman-teman semuanya, mari kita dukung Mari tim kita Indonesia. support. Iya, Pasti. ini udah waktunya kita dukung, ramekan kolom komen kita dan juga untuk menambah semangat. Nongol di kolom komen kita dengan emo tepuk tangan kalian. Yeay. Banjirin kolom komen kita dengan emo tepuk tangan kalian sebagai bentuk support langsung terhadap seluruh tim ataupun dari tim Indonesia juga. Betul sekali, dan kita langsung aja masuk ke game yang kedua. Execration, EVOS Legend berada di area topnya, ada Renzio dan juga ada Clover kali ini. Saling head to head dengan Parsia, dia juga Alice dari Anti-Mage. Sedangkan di mid lane-nya sudah ada Rexy, LJ, dan tentunya wonderkid kita, Versik. Oke, sementara itu untuk LJ langsung bertemu dengan E2max. E2max udah level 2, udah ada combo dispersion dan juga rotationnya. Damage-nya di awal-awal memang untuk Luoyi itu sakit banget loh, parah banget. Lihat, itu ditungguin sama Cakno di Iya, bagian dari positioningnya purple ngeri. buff. Yes. Yang dilakukan oleh Groknya di situ, Caknu seperti udah mengintai, memberikan informasi, hey Versiknya ada di sini guys. Dan kita lihat di top lane-nya kali ini Renzio-nya udah skaratul mau di tangan seorang anti-mage ya, bahkan mencoba untuk mengejar, digocek aja, masih bisa mundur. Oke, ini dia power Nether-nya udah mulai di-charge, diputerin langsung ke arah LG, tapi LG masih tanky banget karena sekarang mereka sama-sama menggunakan main tank. Memang role tank lah dari masing-masing hero ini. Iya, tank ketika berhadapan 1v1 sama tank, kelarnya habis lebaran bang. Iya Pak, lama banget itu kelarnya Pak ya. LJ-nya udah mulai maju ke bagian depan. Ada KLVJ dengan linknya udah berhasil untuk mendapatkan purple buff. Renzio di bagian atas, Anti-Mage adalah lawannya. Phantom Slash-nya terkena, ada Flying Blood juga. Sementara di bagian bawah kita lihat tadi Tyron Reverse mencoba untuk lompat ke bagian depan, tapi belum efektif, belum maksimal karena belum mengenai langsung ke arah Kelra. Hampir saja mengenai Kelranya di sana, tapi kita lihat Versik berhadapan dengan Caknu. Caknunya masih cukup tanky juga. Clover sendirian. LG sudah pulang, saatnya mereka melakukan reset ulang. Dan kita lihat juga LVJ bersama dengan Renzio, dua orang ini saling bahu-membahu, selalu melakukan rotasi dengan sangat baik, menjaga pergerakan dari anti-match. Karena kalau sampai ke late game, anti-match bisa berbahaya banget. Iya, anti-match bisa akan sangat berbahaya. Berpindah tempat kah? Enggak, ternyata digocek aja Renzio-nya. Sementara itu terjadi pertempuran di area rerumputan dan juga sungai, tapi Turtle dikandangin, gak boleh keluar. Zaman Force dikeluarkan, dibalaskan langsung dengan Feather Ice Strike di bagian atas. Untuk anti-match-nya Flying Blood berpindah langsung masuk ke dalam satu outer turret-nya. Iya, sini luar biasa dari Execration. Kembali mereka berusaha untuk melakukan setup untuk bisa menculik satu orang dari EVOS dulu, baru mereka akan mencoba untuk mendapatkan Turtle. Dan ini bakal ada double team sih di top lane. Oke, kebuka untungnya dengan dari Mountain Shocker dari Versik. Udah mulai kebuka visionnya untuk teman-teman EVOS Legend, di mana pergerakan dari lawannya Execration kali ini anti-match bersama dengan Renzio langsung aja diberikan hambatan. Tapi sementara itu LJ bersama dengan Caknu, Bon Simbongnya udah dikeluarkan. Bon Simbongnya cukup efektif tadi memukul mundur seorang Caknu. Oke, KLVJ-nya tadi ingin masuk dan juga apa ya, kayaknya ada kesempatan untuk bisa mencuri ke arah purple buff, tapi ternyata Versik masih memainkan ataupun timingnya dengan begitu baik untuk melakukan farmingan. Sama-sama mendapatkan gold buff untuk sekarang. Harit di bagian bawah masih santai, sementara itu di bagian atas pertempuran masih terus terjadi. Udah ada pencolekan terhadap Turtle. Anti-match-nya di bagian belakang siap untuk langsung join the fight. Udah ada Flying Blood berpindah ke bagian depan. Udah ada Eve juga dengan reload manipulation, tapi Turtle-nya berhasil diambil langsung oleh Link-nya di bagian belakang. Versiknya langsung dihantam aja karena dengan ada satu barir, dia nggak bisa kabur. Penggunaan yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh satu pemain Execration, yaitu Caknu. Bahkan anti-match-nya juga harus tumbang di tangan E2max sendirian. What happened bro? Tapi kita lihat juga Tempest of Blade dikeluarkan kill VJ. Clover
udah sekarang tuh out. Nggak bisa dikejar. Masih coba selamat tapi ada Caknu di situ. Mencoba untuk digebuk aja. Jontor bibirnya Pak Pulung. Itu dia Power of Nether memiliki damage yang begitu besar Om Wawa. Iya, Power dan Nether. memang tadi split yang dilakukan oleh Execration. Mereka memisahkan anti-match dengan teman-teman yang lain. Dan anti-match tadi untuk live sendiri udah very low. Jadi bisa ditumbangkan oleh si itu Max. Oke. Ini itu Max-nya juga gimana ya? Salah satu hero yang emang dia gunakan untuk sekarang ini, Luyi ini sangat mengganggu sekali gitu loh. Dia bisa melakukan inisiat dengan begitu baiknya juga dengan membawa rekan-rekannya. Sementara Rexy terus dipaksa mundur, gak bisa memberikan sebuah apa ya, perlindungan ataupun sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Dan sekarang kita lihat aja di bagian bawah udah ada pergerakan lagi. Clovernya benar-benar diperhentikan langkahnya, bahkan di tempat yang berbeda di area Purple Buff udah ada aksi penculikan lagi. Rexy harus mundur ke bagian belakang, belum ada reroll manipulation dengan darah yang begitu sedikit akan menjadi sebuah titik lemah untuk dirinya. Udah berpindah tempat juga untuk anti-man, flying bloodnya masuk ke bagian mid mencoba untuk memberikan backupan, tapi Eve masih bisa pulang Om. Yes, dan ini agak sedikit sulit sih buat EVOS Legends agar bisa menembusi pertahanan yang lagi dibangun ya oleh Execration, karena Execration mereka punya grok-grok yang di sini bakal masuk sebagai tim sapu jagat ketika Link-nya mungkin Link atau Parsha gagal untuk mendapatkan kill, dia akan masuk. Lihat tuh batasan kembali, Goldblade yang dihajar terus dan lagi harus bisa bertahan karena zaman force yang dikeluarkan. Caknu everywhere. Dia berada di mana-mana, di buff musuh, di bawah, di atas, selalu menjadi ancaman bagi tim EVOS Legend. Yo, di bagian atas pertempuran masih jadi anti-match-nya mengejar langsung ke arah Luyi. Sedikit lagi SP Trisa, flying blood dikeluarkan, ingin berpindah tempat kan? Enggak ternyata, namun itu match-nya masih bisa selamat. Udah ada satu reroll manipulation, itu match sepertinya udah gak bakal selamat lagi. Satu poin kill kali ini berhasil dikantongin oleh Versiknya. Sebuah keuntungan berhasil didapatkan, tapi di bagian tengah satu center turretnya menjadi korban. Clovernya bertarungan dua orang sekaligus. Zaman udah diaktifkan, bisa gak dia kabur dari area ini? Sementara itu Baril tadi dikeluarkan juga. Renzio-nya mau lari kemana, tapi selamat masih sejauh ini. Dan turtle yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah land of dawn. Kali ini bisa untuk diambil oleh kedua tim. Chance masih cukup besar karena dari pemain-pemain EVOS Legend masih cukup aktif berada di top. Kita lihat dari Versiknya mencoba untuk pulang terlebih dahulu, nggak mau ngambil resiko. Oke, turtle-nya cukup curang tadi ya. Di saat Iya, jalan di dipotong depan jalan rumahnya ya. ditutup, dia motong jalan. Nah, manjat dinding dia barusan ya. Oke, power of Nether-nya udah keluar, berarti udah tidak ada imun lagi. Makanya langsung di Tyrant Revenge, tapi tidak ada follow up damage. Di bagian bawah anti-match-nya masih bertarung. KLPJ dari sisa sedikit, tapi ternyata untuk Divine Sword-nya jauh lebih menyakitkan. Canu di bagian atas begitu free sendirian. Versing mencoba untuk memberikan panah apinya, masih bisa digocek, masih bisa dielak. LG-nya turun untuk memberikan backupan lagi terhadap Versing. Bahkan top lane-nya udah bisa diamankan Benedetta Renzio. Ini membuat EVOS Legend cukup sulit untuk bergerak, cukup sulit untuk memainkan tempo permainannya. Bahkan Caknunya berada di garis depan, nggak pantang mundur. Bener-bener tahu komunikasi yang baik, tapi ada reload manipulation dikeluarkan Rexy. Mencoba untuk menembak area 2max, 2max-nya tumbang kali ini. Final blow masih berlanjut, masih ada Versing dari garis depan. Mencoba untuk dikalahkan, bahkan killing free didapatkan Benedetta-nya. Give milik seorang dari KLPJ berhasil didapatkan untuk kali ini Pak. Lihat aja anti-match-nya mulai beraksi. Anti-match-nya mulai menunjukkan taringnya. Akankah sesaat lagi Purple Buff akan langsung diberikan ke arah Elis, ataukah masih akan diberikan terhadap Versing? Berpindah tempat sekarang ke bagian bawah. Ada space yang tercipta, cuman pergerakan dari minimap kita lihat aja. Ada Parsha yang mendekat, ada Liu yang mendekat, udah ada Pedal Ice Tag, tapi Anti-Man mencoba untuk terus memaksakan. Hilang sudah satu katapult terakhir, tapi Canu mengejar. Pop Nether sempat memberikan untuk aksi stunnya. Dan sekarang untuk Blood O-nya sakit banget. Dispersion rotationnya, ya ampun, belum lagi ada energy impact, Curse of Crow semua dikeluarkan. Begitu menyakitkan magical damage yang dimiliki oleh Execration. Lagi dan lagi Om Awa ya. Yes, dan dari Execration mereka pasti akan memfokuskan untuk siapa yang lebih kaya dari EVOS Legends. Itu akan menjadi target selanjutnya. Oke, Versiknya dan harus ternyata tumbang di tangan KLPJ. Bahkan Caknu Yunus Karat belum bisa ditumbangkan oleh satu player dari EVOS Legend pun. Bahkan KLPJ-nya langsung objektif ke arah Purple Buff milik seorang Versik. Ini bahaya banget. Gue gak punya buff.
dan Oh juga my Rexy yang menjadi korban juga. Tempest of Blade dikeluarkan, masih ada reward manipulation tapi hanya mendinai saja sepertinya karena ada LG dengan possible-nya nggak bisa melupakan, tapi ada Clover. Tentu saja killing spree untuk seorang Clover. Wow, sakit banget. Sebuah Feather Ice Strike dikeluarkan. Tapi tadi kita lihat aja KLVJ menjadi apa ya? Melakukan sebuah blunder yang harusnya tidak dilakukan, tapi ternyata itu menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legend. Masih ada chance, masih ada kesempatan untuk Versik ataupun 4 player lainnya bisa mengumpulkan farmingan, bisa melakukan aksi balasan. Anti-match pun udah join sekarang berbagian atas. Bahkan BOD pun kali ini dimiliki oleh Versik. Caknu sih Pak sebenarnya Pak, benar-benar mengganggu pergerakan, bahkan rotasi rotasi yang dilakukan oleh Caknu ini benar-benar membuat tim EVOS Legend untuk bergerak ke atas, bergerak ke mid, ke bawah cukup sulit. Bahkan Clover berkali-kali diganking oleh tim Execration di hadapan Caknu. Ya, dari EVOS sebenarnya mereka harus bisa untuk membawa game ini ke late game, entah bagaimana caranya ya, karena mereka punya alatnya di sana, mereka punya Harit, mereka masih punya Yi Sun Shin juga, sedangkan yang wajib banget buat bisa dilihat sekarang adalah bagaimana KillVJ bisa di shutdown nantinya. Oke, ini dia Alex the Final Blow dikeluarkan memang 1, 2, 3 orang sekaligus langsung menghajar tapi shutdown. Apa yang terjadi di tempat yang berbeda, harinya harus menjadi korban. Versika di bagian belakang masih ngejar ke arah panahnya. Anti-mate dengan darah nggak begitu banyak, dikejar oleh Renzio, udah ada execute juga. Flamebot dikeluarkan, dia masih bisa berpindah tapi KillVJ mencoba untuk langsung mengejar ke arah anti-mate. Langsung diaktifkan aja dan KillVJ pun langsung pergi karena memang nggak mau melanjutkan aksinya. Dijemput benar-benar sama Kufra, LJ, sama Yefrexy, Versik juga ikut, tapi kita lihat juga dari Keranya kali ini benar-benar menyeramkan. Belum dia mengeluarkan Feather Ice Strike, tapi benar-benar kali ini dikeluarkan, bahkan menyeramkan, semenyeramkan itu. Rexy harus tumbang, bahkan kali ini Versiknya udah sekaratul maut. Ada Caknu berada di depan, masih bisa pukul mundur, tapi Soblet dari KVJ menumbangkan seorang Yisuji Versik. Double kill, bahkan LG juga harus tumbang, looking for triple kill, tapi anti-match masih bisa kabur dengan flame bloodnya. Clover tersisa sendirian, terpisah dari rekan-rekannya. What happened? Sayang sekali, hanya menyisakan anti-match seorang diri dari EVOS Legend, dan sekarang keadaannya Lord udah terbuka, bisa diambil dengan sangat-sangat bebas dari pemain Execration. Yes. Ini kombinasi sih sebenarnya dari Caknu dan juga ada KillVJ tadi. KillVJ dengan linknya dia sangat berani sekali untuk langsung menargetkan ke bagian belakang, siapapun yang ada di belakang sana. Udah gue lompatin aja karena masih yakin ada Tempest of Blade untuk kabur, untuk keluar dari Vince Boys juga. Dan dari item sessionnya harusnya udah punya COD, ada Lightning Transit, Divine Glaive juga dengan Holy Crystal. What? Itu udah tajir ya. Udah wow man, itu udah gak ketolong lagi, apalagi gak ada item defense magic yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Legends sekarang. Itu dia masalahnya. Belum tadi ada Athena. Berada di gold buff, Kelranya apa ya? Gagal untuk bisa di pick off terus-terusan. Bahkan untuk kali ini kita lihat aja dia 507, kaya banget dengan Purify yang dia gunakan juga. Harus langsung mengeluarkan Thrashless ke bagian belakang untuk Feather Ice Strike-nya, mengusir mundur beberapa pemain. Tapi LG-nya akankah kali ini dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage bisa menyelamatkan ataupun mempertahankan area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sementara Versik masih cukup maju, berada di depan ataupun di dalam dari Battle Turret-nya. Udah ada sebuah Power Nature mendarat langsung maju ke bagian depan. Udah langsung memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Alex Final Blow langsung balik arah lagi. Renzio yang tertinggal di belakang sendiri, tapi LG-nya sayang sekali, LG-nya harus menghilang dengan begitu cepat. Udah ada satu reward manipulation juga, tapi Clover harus menghilang. Namun untuk kali ini Tempest of Blade-nya mengarah ke Elis. Elisnya pun harus menjadi korban. Versik masih terfokus untuk menghilangkan satu wave minion dan juga Lord-nya di bagian tengah. Renzio masih bisa bertahan dan masih bisa kabur dari area tersebut. Sayang sekali. Ayo, dimanapun kalian berada ini, waktunya doa kalian semua untuk langsung ditujukan ke EVOS Legend. Pastinya EVOS Legend masih berjuang dengan sekuat tenaga. Mereka masih bisa melakukan defense walaupun di mid ya udah harus dihancurkan. Tapi dari teman-teman EVOS semuanya udah coba untuk respawn kembali. Bottom lane-nya juga dihancurkan oleh Execration. Bahkan sakit banget. Versik ya udah sekaratul maut. Montejoka dikeluarkan untuk memberikan vision ke arah teman-teman dari EVOS Legend. Bahkan sudah ada portal yang dibuat oleh Caknu, membuat minionnya terfreeze kali ini di arah mid. Sedangkan anti-mid berada di tempat mencoba untuk mengejar seorang Caknu di sana. Ada KVJ juga. Oke, anti-mid sudah sekaratul maut. Enggak bisa selamat di tangan KVJ. Wah,
Apa yang dilakukan? Tapi ternyata sekarang kita lihat aja Luye berhasil diambil. Udah zaman Force, udah Ratu Maniplo. Dibalaskan langsung dengan real world manipulation. Tapi pertempuran lagi dan lagi harus dikalahkan. EVOS Legend harus kembali kehilangan begitu banyaknya orang. Versiknya mundur ke bagian belakang tadi. Treasure-nya udah digunakan juga. Dikeroyok habis-habisan. Sedikit lagi SP-nya. Udah ada si Albert juga namun tertinggal Rexy seorang diri. Wipe out terjadi. EVOS Legend terwipe out. Oh my god. Terwipe out dan ini adalah chance yang besar untuk Expectation mengamankan 2 poin tanpa balas. What a play! Execration mengamankan 2 game berturut-turut. Wow, iya. Itulah hasilnya EVOS Legends harus menelan kekalahan yang kedua.